Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam sehat untuk kita semua. Sapaan Gembala kita pada hari ini diambil dari Roma 5 ayat 3-5. Roma 5 ayat 3-5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, seorang guru membawa satu soal untuk diberikan kepada para muridnya. Guru berkata, soal ini memang sulit anak-anakku, tetapi jalan dan penyelesaian jawabannya ada. Silakan dikerjakan. Nah, Bapak Ibu, semua murid mengambil soal tersebut dan benar saja, hampir 1 jam mereka mengerjakan soal itu, hasilnya nihil. Dan satu persatu dari mereka mulai menyerah. Akan tetapi Bapak Ibu, ada satu murid yang masih tetap mengerjakan soal itu dengan bersemangat. Semua kawannya heran-heran. Kenapa satu temannya ini masih bersemangat mengerjakan soal tersebut? Karena mereka melihat bahwa mereka sendiri tuh sudah berupaya, sudah berjuang berkali-kali, tapi gagal menemukan jalan dan penyelesaian jawaban dari soal tersebut. Lalu seorang bertanya pada murid yang tetap bersemangat ini, "Mengapa kamu masih terus saja semangat mengerjakan soal yang susah itu? Nggak bakalan dapatlah kita menjawab soal itu." Lalu Bapak Ibu, si murid yang tetap bersemangat itu kemudian menjawab, "Kalau kita belum menemukan jawaban dari soal ini, bukan berarti tidak ada jawaban. Guru sudah mengatakan di awal bahwa ada jalan dan penyelesaian jawabannya. Makanya sampai saat ini aku masih mencari dan terus berusaha berupaya menemukan jalan menuju jawaban dari soal yang sulit ini." Nah, Bapak Ibu, menarik sekali dari kisah pendek yang saya ceritakan tadi. Menyerah karena sulitnya perkara yang kita hadapi dalam hidup ini, harus kita akui adalah salah satu pilihan yang paling mudah untuk kita ambil. Apalagi setelah mengetahui bahwa kita telah berjuang berkali-kali, berusaha berupaya berkali-kali, dan apa hasilnya? Tidak ada, nihil. Menyerah juga bisa menjadi pilihan yang dimana di masa pandemi ini banyak diambil. Banyak hal yang kita tidak mengerti di masa pandemi ini. Begitu cepat semuanya ada di depan mata kita, termasuk kesulitan, termasuk kesengsaraan, atau bahkan hal-hal yang membuat kita semakin bergumul di dalamnya. Satu belum selesai, timbul satu hal yang baru yang menjadi kesulitan kita. Atau bahkan sudah ada beberapa kesulitan yang kita hadapi, masih ada lagi kesulitan yang baru di depan mata kita. Apalagi sekali lagi, sudah berulang kali kita berusaha, berupaya untuk berjuang, untuk dapat menyelesaikan, untuk dapat menemukan jawaban dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tetapi tidak ada jawabannya, masih nihil. Nah, Bapak Ibu, menarik sekali dalam masa pandemi ini, dalam kondisi dan keadaan kita yang sulit ini, pembacaan firman Tuhan meneguhkan kita kembali, di mana Rasul Paulus mengingatkan kita ada sebuah sikap yang seharusnya menjadi pilihan
ya, pilihan yang diambil, yang dipegang, yang dijaga dan dipelihara bahkan selaku murid-murid Kristus. Apa pilihan itu? Yang pertama, Rasul Paulus menyatakan, Bapak Ibu, justru dengan situasi sulit, situasi sengsara, situasi yang tidak ideal sekalipun, kita sebagai orang percaya, murid-murid Tuhan, tetap harus bermegah, tetap harus bersukacita di dalam Tuhan. Roma 5 ayatnya yang ketiga. Jadi pilihannya bukan menyerah, tetapi bermegah, bahkan bersukacita di dalam. Sama seperti murid dalam cerita di awal tadi. Dia tetap berjuang, dia tetap berusaha, dia tetap berupaya dengan semangat untuk menemukan jawaban, untuk menemukan penyelesaian. Yang dimana dia tetap mengingat bahwa ada jawaban, ada jalan penyelesaian yang diberikan guru kepada mereka. Bukankah itu juga yang kita yakini kepada Tuhan kita? Tuhan kita selalu meyakinkan kita, selalu memberikan jawaban-jawaban yang meneguhkan kita melalui firman-Nya. Di tengah kondisi sulit sekalipun, tetap bersukacita, tetap bermegah di dalamnya, bukan menyerah. Karena ada jawaban yang berasal dari Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu, Rasul Paulus juga, kalau kita perhatikan, menggunakan kata yang baik sekali untuk menggambarkan ketekunan. Dan ketika saya cari, Bapak Ibu, ketekunan dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah hupomone, yang arti harafiahnya lebih dari sekedar bersabar. Jadi hupomone berarti tetap memiliki semangat yang bisa kita perbuat untuk mengalahkan kesengsaraan hidup ini. Semangat yang masih tetap kita upayakan, usahakan, ya, yang kita perbuat, lakukan untuk mengalahkan situasi yang sulit ini. Nah, Bapak Ibu, jadi di dalam kesengsaraan, di dalam kesulitan, di dalam pergumulan yang kita hadapi saat ini, biarlah kita hadapi dengan tetap memiliki hupomon, ketekunan. Ketekunan adalah pilihan yang tepat, sekaligus ketekunan adalah sikap imani bahwa di depan sana yang ada di depan mata kita tidak mengecewakan. Ingatlah bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena Allah mengasihi kita. Oleh karena itu, mari kita bersukacita di tengah situasi saat ini. Situasi yang sulit, bahkan yang membuat kita sengsara sekalipun. Percaya dan yakinlah bahwa Tuhan tetap ada, bahkan bekerja di dalam diri kita, menjadi penyelesaian, menjadi jawaban di dalam situasi sulit dan sengsara ini. Tuhan memampukan kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Di tengah situasi yang sulit, di tengah kesengsaraan kami, terkhusus di masa pandemi ini, sungguh kami mau menemukan jawaban dan jalan penyelesaiannya yang bersumber di dalam Tuhan. Sungguh kami mau terus melekatkan diri kepada Engkau saja, sehingga kami tetap bersemangat, tetap bermegah di dalam Tuhan, bahkan bersukacita di tengah kondisi dan keadaan sulit ini. Mampukan kami ya Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan, dan biarlah kami boleh meletakkan segala sesuatunya, usaha, upaya, perjuangan kami ke dalam kuasa dan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.